Saya jelas ya. Nah ini untuk SMART ya, sistem monitoring anggaran kinerja terpadu, ini yang menggunakan seluruh kementerian lembaga sama satker yang menerima DIPA, menerima APBN. Rata-rata yang menggunakan sekitar 98,6%. Nah, share screen-nya belum, Pak. Oh, share screen-nya belum. Nah, ini ya. Rata-rata satker yang menggunakan sekitar 98,6%. Yang memakai adalah satker yang menggunakan aplikasi SMART adalah satker yang menerima APBN, menerima DIPA. Nah, siapa yang menggunakan? Yang menggunakan itu satker yang menggunakan SMART ya, eselon 1 sama Kementerian Lembaga, Biro Perencanaan lah kurang lebihnya, atau Sekjen. Ini dulu sama sebelumnya. Nah, dulu itu SMART itu dulu itu mengisi realisasi output ya, sekarang pakai SAS. Nah, sekarang satker mengisi kendala atau faktor pendukung. Eselon 1 mengisi outcome di level eselon 1. User KL mengisi outcome di level KL. Nah, dulu itu sebelum 2018 satker mengisi capaian output, tapi sekarang diisi lewat SAS ya, lewat SAS, sehingga di aplikasi SMART satker nggak perlu mengisi capaian output. Saya nah juga soalnya pembantu di rumah juga kena COVID, jadi nggak apa ya, nggak masuk. Jadi saya agak ini konsentrasinya terpecah. Nah, sekarang saya share ini apa dulu waktu pertemuan ke-6. Nah, ini ya. Satker itu mengisi capaian output di aplikasi SAS ya, aplikasi SAS, sistem aplikasi satker yang ngisi capaian output. Nah, aplikasi SAS nanti sekarang lah ya, diganti aplikasi Sakti. Nanti di Sakti sama SAS itu satker akan mengisi capaian output. Ini SAS diganti dengan Sakti ya. Tapi kemarin masih menggunakan SAS. Nah, terus SAS masuk aplikasi Saiba, sistem aplikasi instansi berbasis SQL, terus masukin ke Recon, masuk ke Recon di Vera ya, di seksi Vera. Nah, kalian yang di KPPN kemarin OJT di OC, apa PKL di seksi Vera, ya mungkin mengalami Recon ya, Recon dengan satker. Nah, data dari aplikasi Recon kemudian dimonitoring dan dikonfirmasi oleh KPPN. Nanti hasil di sini kan ada capaian output ya, capaian output ada di iRecon. Terus nanti dari iRecon dikirim ke Omspan, dikirim ke Smart gitu. Jadi capaian output di aplikasi Smart ini diambil dari SAS. Nah, diambil dari SAS. Dari SAS terus dilempar ke iRecon, irekonsiliasi, terus dilempar ke Smart sehingga suara saya clear? Sehingga satker nggak perlu ngisi capaian output, nah, cukup mengisi kendala. Eselon 1 mengisi capaian outcome, eselon KL mengisi capaian outcome.
Terus nilai kinerjanya nanti nilai kejar Satker mengisi nilai kinerja aspek implementasi, terus di rata-rata nanti setelah di rata-rata nanti menjadi bagian dari nilai kinerja eselon 1. Nilai kinerja eselon 1 di rata-rata nanti menjadi nilai kinerja aspek manfaat nilai kinerja dari kementerian lembaga, itu terkait aspek manfaat. Terus laporannya kalau Satker mengisi bulanan ya, mengisi bulanan, kalau eselon 1 triwulanan, kalau KL akhir tahun. Nah, aksesnya di sini. Akses di Monef anggaran Kemengio. Kemarin kalian yang KTTA mengakses Smart itu bisa di sini nih, yang tugas kemarin. Jadi dulu saya berikan tugas terkait Smart supaya kalian itu bisa melihat makhluk yang namanya aplikasi Smart seperti apa. Jadi sebelum masuk ke materi EK, kalian sudah mendapat bayangan Smart itu makhluknya seperti apa. Maksudnya ini nih, ME plus kode Satker. Nah ini, tapi sekarang diganti ya. Di 2020 masih pakai yang ini. Kalian bisa akses waktu tugas kemarin sebelumnya. Ini nilai kinerjanya nih. Nilai kinerjanya ini, yang ini capaian output kalau nggak salah. Ini yang terakhir konsistensi. Yang kedua kebaca di sini ya. Yang kedua kebaca. Ini yang kecil berarti efisiensi. Konsistensi biasanya di akhir. Nah, sekarang aplikasinya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Sebentar. Sebentar. Nah, sekarang saya masuk aplikasinya. Selamat datang di aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi. Muncul nggak nih? Kalian bisa lihat nggak di aplikasinya? Bisa, Pak. Oke, ini dengerin aja. Kinerja terpadu Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL. Seiring dengan dinamika perkembangan, kami telah melakukan revisi atas peraturan yang dimaksud, yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL. Evaluasi tersebut dilakukan pada tingkatan satuan kerja, unit eselon 1, dan kementerian atau lembaga melalui aplikasi Smart. Ayo kita simak tutorial pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran di tingkat satuan kerja. Smart merupakan aplikasi berbasis web.
Untuk itu, pastikan perangkat komputer Anda tersambung pada jaringan internet. Kemudian, buka Google Chrome atau browser lainnya. Lalu, masukkan alamat web monef.anggaran.kemenq.go.id. Kemudian, pilih tahun anggaran. Selanjutnya, silakan Anda masukkan username dan password dengan kombinasi ME kode Satker 00. Aplikasi Smart tingkat Satker ini memiliki 6 menu, yaitu dashboard kinerja anggaran, dashboard kinerja tagging, entry data, monitoring, ubah password, dan user manual. Satker berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi Smart pada menu entry data, yaitu meliputi realisasi volume keluaran, indikator keluaran kegiatan, dan laporan kinerja anggaran. Entry data realisasi volume keluaran. Klik entry data. Pilih realisasi volume keluaran. Silakan Anda klik pada masing-masing kegiatan dan akan muncul form pengisian realisasi volume keluaran. Pencapaian realisasi volume keluaran harus dilaporkan setiap bulan. Silakan pilih periode bulan yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, anggaran, serta data integrasi capaian keluaran. Nama output dan pagu anggaran tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Satker Anda. Begitupun dengan data penyerapan anggaran yang tersedia by system sesuai dengan realisasi anggaran secara real time. Sedangkan data integrasi capaian keluaran merupakan data dan informasi yang dilaporkan oleh Satker melalui aplikasi SaaS pada Ditjen Perbendaharaan. Pada form ini, kami menyediakan kolom konfirmasi terhadap data integrasi capaian keluaran. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran sudah benar, silakan klik setuju. Maka, data dan informasi tersebut akan pindah ke kolom koreksi. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran perlu untuk diperbaiki, silakan klik tidak. Maka, kolom koreksi akan terbuka. Silakan masukkan koreksi data dan informasi pada kolom yang telah disediakan. Pada kolom koreksi RVK, diisi dengan jumlah realisasi volume keluaran yang dicapai pada periode tersebut. RVK tersebut diisi apabila satu volume keluaran tercapai 100%. Apabila pada periode tersebut terdapat realisasi anggaran, namun volume keluaran belum tercapai 100%, maka Anda harus melaporkan progres pelaksanaan dalam pencapaian volume keluaran tersebut. Sebentar ya. Ini realisasi volume keluaran RVK ya, atau capaian output lah. Capaian output ini, kolom capaian realisasi volume keluaran ini masih 00 ya. Itu diambil datanya dari SAS tadi, aplikasi sistem aplikasi Satker. Nah, terus dikirim ke Direkon, terus dikirim ke dikirim ke Smart DJA. Nah, jadi di sini tertulis volume realisasinya, capaian outputnya. Nanti Satker itu mengkonfirmasi nih, angkanya benar apa enggak. Kalau benar ditulis setuju, kalau enggak tidak. Kalau tidak benar maka dikoreksi di sini. Yang betul misalkan tertulis capaiannya 9. Kalau tidak, kalau konfirmasinya tidak,
dikoreksi menjadi 9, menjadi 10, atau menjadi 8, atau menjadi 7. Kalau di IKPA itu kan ada konfirmasi capaian output. Konfirmasi capaian output itu dilakukan oleh dilakukan oleh KPPN kepada Satker. Nah, kalau ini koreksi adalah dilakukan oleh Satker. Jadi kalau di Smart aplikasinya tidak diinput volume capaian output tidak diinput oleh Satker, tapi diinput oleh Satker tapi melalui SAS ya. Terus di Smart tinggal dilihat angkanya cocok apa enggak. Kalau nggak cocok dikoreksi ya. Nah, kalau form ini mirip dengan yang di IKPA, yaitu konfirmasi capaian output. Bedanya kalau konfirmasi capaian output dilakukan oleh KPPN. KPPN melakukan konfirmasi kepada siapa? Kepada Satker. Nah, kalau koreksi ini yang melakukan koreksi adalah Satker yang bersangkutan. Benar enggak angkanya? Kalau enggak dikoreksi. Gitu ya. Jadi di sini judulnya isian capaian output, tapi sebetulnya bukan mengisi capaian output. Bentar ya. Di sini ada aplikasi SAS pada dengan isi volume, tagging, entry data, monitoring, ubah password, dan user manual. Satker berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja anggaran. Entry data ini ya, realisasi volume keluaran. Ketika realisasi volume keluaran itu bukan merekam ya, jadi bukan mengentry realisasi volume keluaran, tetapi sebetulnya mengoreksi ya, mengkonfirmasi capaian output ini, konfirmasi capaian output. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi aksi atas realisasi keluaran yang dicapai pada periode tersebut. RVK tersebut diisi apabila satu volume keluaran tercapai 100%. Apabila pada periode tersebut terdapat realisasi anggaran, namun volume keluaran belum tercapai 100%, maka Anda harus melaporkan progres pelaksanaan dalam pencapaian volume keluaran tersebut. Koreksi atas realisasi volume keluaran yang Anda lakukan harus disertai dengan informasi pada kolom penjelasan yang dapat menjelaskan data tersebut. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi dan klik simpan. Silakan isi pada semua kegiatan dan semua output yang terdapat pada Satker Anda secara akurat dan tepat waktu. Entry data indikator keluaran kegiatan. Pilih entry data, klik indikator keluaran kegiatan. Silakan Anda klik kolom entry pada masing-masing kegiatan dan akan muncul form pengisian indikator keluaran kegiatan. Pencapaian indikator keluaran kegiatan harus dilaporkan setiap semester. Silakan pilih periode yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, indikator keluaran kegiatan, target dan realisasinya. Nama output dan indikator keluaran kegiatan tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Anda. Sedangkan kolom target, realisasi dan keterangan berisi data dan informasi yang harus dilaporkan oleh Satker. Data pada kolom target indikator keluaran kegiatan diisi sesuai dengan target IKK tahunan yang terdapat pada dokumen DIPA. Sedangkan untuk realisasi indikator keluaran kegiatan diisi dalam persentase secara kumulatif sesuai dengan capaian IKK Satker Anda, di mana pada semester 1 diisi persentase capaian IKK untuk semester 1, dan pada semester 2 diisi persentase capaian IKK secara keseluruhan, baik capaian semester 1 dan semester 2.
Target dan realisasi indikator keluaran kegiatan tersebut harus disertai dengan informasi pada kolom keterangan yang dapat menjelaskan data tersebut. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi, dan klik simpan. Silakan isi pada semua kegiatan dan semua output yang terdapat pada Satker Anda secara akurat dan tepat waktu. Nilai variabel capaian keluaran kegiatan diperoleh dari rata hitung geometrik antara target dan realisasi volume keluaran dengan target dan realisasi indikator keluaran kegiatan. Untuk itu, pastikan tidak terdapat nilai nol pada data tersebut. Selanjutnya, entry data laporan kinerja anggaran Satker. Laporan ini terdiri dari laporan semester 1 dan laporan tahunan. Silakan klik periode yang akan dilaporkan. Pada form laporan kinerja anggaran, Satker harus mengisi informasi terkait faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian keluaran kegiatan, serta rekomendasi untuk perbaikan pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. Silakan klik simpan setelah mengisi form laporan kinerja anggaran. Anda bisa klik print preview dan print untuk mencetak laporan Anda. Silakan buat laporan kinerja anggaran Satker secara akurat dan tepat waktu. Apabila ada kesulitan selama pengisian, silakan disampaikan melalui email atau menghubungi kami di Oke. Ini slide-nya bisa, videonya bisa kalian lihat di YouTube sih ya. Saya share nih sebentar. Saya share. Sebentar. Kalian 6-11. Itu ya, kalian kalau mau bisa di Telegram saya udah share. Kalau nggak ada, kita ini ya, kita close. Waktunya sisanya nanti untuk kalian kuisnya apa? Kuisnya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kalian download di LMS terus dikerjakan nanti sekian menit terus diupload. Jadi mirip kayak UTS. Cuman kalau kemarin kan ini ya online ya, kalau kuis yang gagal kemarin kan kalian menjawab di LMS. Kalau sekarang di download terus di scan jawabannya terus diupload lagi. Nanti kalau downloadnya gagal, soalnya saya sharing lewat WA serentak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak kita close ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kalian tetap sehat selalu. Ada yang keluarganya kena COVID? Kalian? Kalau ada ya semoga mereka sembuh ya. Adik saya kemarin 3 hari yang lalu meninggal kena COVID, pas dibawa ke rumah sakit adik saya. Ini tetangga juga ada yang kena COVID juga. Ya udah, semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.